Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't. Di Bahmut pertempuran garis depan tanggal 13 Desember sudah merangsek ke jalan-jalan, menurut laporan Komandan Militer Semyon Pegov. Kedua kubu yang bermusuhan telah bergerak ke arah Luhansk. Di utara, inisiatif dilakukan tentara Rusia. Dengan dukungan artileri, Rusia menyerang Stelmahovka. Juga melakukan penyerangan terhadap Makiivka. Dengan demikian, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berusaha mendesak tentara Ukraina ke tepi kanan Sungai Stalion. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba bergerak menuju Lysychansk dari Belgorovka. Di sebelah timur Seversk, pasukan Rusia gencar menyerang di wilayah Vernekamensi. Artileri bersaut-sautan saling menyerang. Pertempuran sengit terjadi di Soledar. Tentara PMC Wagner menyerbu Donetsk Belgorovka. Di Bahmut pertempuran sangat gencar. Ada pertarungan di pinggiran timur. Pasukan Ukraina mencoba menyerang PMC Wagner. Di sektor utara front Donetsk, pasukan Rusia berusaha maju ke wilayah Yurevka. Lebih jauh ke selatan, Angkatan Bersenjata Rusia kembali menyerang daerah benteng Angkatan Bersenjata Ukraina di Krasnogorovka dan Marinka. Rusia juga melakukan operasi penyerangan di dekat Novomihailovka, menurut saluran telegram Komandan Militer Wargonzo. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Ukraina sudah kehilangan jalur suplai Mariinka. Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina, yang ditempatkan di Mariinka, kehilangan kemungkinan pasokan logistik. Tentara Rusia menguasai Jalan Geologi Cheskaya, sebuah jalan dari kota yang mengarah ke kota Krasnogorovka, di bawah kendali tembakan. Jalan tersebut diserang oleh artileri jarak jauh Rusia, senjata self-propelled, M-STS, dan Hyacinth-S, kaliber 152 mm. Selain itu, dikendalikan oleh drone dan helikopter dari penerbangan tentara Rusia. Dari Krasnogorovka brigade tersebut menerima bantuan amunisi, serta bala bantuan pasukan. Tanpa ini, brigade Ukraina berisiko dikepung dan dihancurkan sepenuhnya. Setiap upaya oleh Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mengirimkan bala bantuan ke Mariinka sekarang akan menghadapi risiko kerugian dihancurkan, lapor saluran telegram Military Chronicle. Di Mariinka, pertempuran untuk kota terus berlanjut. Musuh melawan. Kota berada dalam kondisi ketat, pertempuran sedang berlangsung di pusat kota, kata Vitali Kiselyov, asisten kepala LPR Kementerian Dalam Negeri. Pasukan nasionalis Angkatan Bersenjata Ukraina diusir dari beberapa posisi, tetapi setiap hari mereka mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas wilayah yang hilang itu. Sementara itu garis depan Bahmut secara bertahap bergeser ke jantung kota Bahmut itu sendiri. Pejuang PMC Wagner terus membersihkan utara dan selatan jalan Fyodor Maximenko, lapor saluran Wagner Orkestra. Kelompok penyerang pasukan kontrak PMC Wagner juga bergerak di sepanjang Pervomaisky Lane ke arah jalan Dobrolyubova. Di timur laut, di desa Podgornoe, beberapa benteng Ukraina diduduki, di pinggiran kota, di desa Opitnoe, pertempuran berlanjut di bagian tenggara. Di sebelah utara Bahmut, jembatan layang kereta api lainnya diledakkan oleh pasukan Ukraina. Sehari sebelumnya, Angkatan Bersenjata Ukraina juga telah meledakkan jembatan kereta api di Bahmut dekat Paraskovievka untuk mencegah tentara Rusia memasuki kota dari utara. Setelah pasukan kontrak PMC Wagner membangun penguasaan atas desa Podgornoe, kota itu akan dibuat menjadi tersisa setengah lingkaran. Di beberapa desa masih tersisa warga sipil berada bersama pasukan utama Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi ini menciptakan ketidaknyamanan tertentu untuk serangan yang lebih menentukan. Artileri Rusia meniadakan segala kemungkinan pengiriman amunisi ke pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina yang tersisa di Pipitny. Tetapi pada saat yang sama, lanskap lokal memungkinkan militer Ukraina untuk memperoleh bala bantuan dengan berjalan kaki, namun ini luput dari perhatian. Pada Selasa malam, sebuah pesan datang bahwa lebih dari 90% wilayah eksperimental berada di bawah kendali pejuang PMC Wagner.
Kaum nasionalis menetap di beberapa bangunan tempat tinggal di dekat Jalan Shkolnaya. Musuh masih memiliki kemungkinan pasokan, tetapi dalam beberapa hari mendatang semua jalan akan dipotong, menurut saluran Onte March-Z. Situasi di sekitar Starobelsk. Di wilayah Liman Angkatan Bersenjata Ukraina, pasukan sedang mempersiapkan serangan di jalur Svatovo-Kremenaya. Ada konsentrasi personel dan peralatan di sepanjang garis kontak. Pada belokan Makiyivka, Jurang Zuravka, unit Brigade Lintas Udara ke-80 dan Brigade Lintas Udara ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina, dengan dukungan pesawat serang dari lapangan terbang Pavlograd, melakukan pengintaian secara paksa untuk menilai keadaan pertahanan tentara Rusia. Situasi di sekitar Soldar, detasemen penyerangan PMC Wagner menerobos pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran timur Bakhmut. Di situs Bakhmut, Artyomovsky, unit Rusia menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Champagne dan pabrik Siniat. Di Tenggara, pertempuran terjadi di dekat pabrik pemilahan sampah dan di Jalan Fyodor Maximenko. Kelompok penyerang juga bergerak maju ke timur laut. Beberapa benteng Ukraina diduduki di wilayah desa Podgorodnoe. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina melakukan rotasi darurat personel untuk mempertahankan kemampuan tempur. Di bagian tengah Bakhmut dan di pinggiran utara, kelompok penyerang dibentuk untuk melakukan serangan balasan. Pasukan Brigade ke-58 telah ditarik dari zona pertempuran ke tempat pelatihan di wilayah Sumy atau Chernihiv. Awak artileri dari Brigade Mekanik ke-28 dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan penembakan besar-besaran di area yang diduga merupakan kemajuan Angkatan Bersenjata Rusia di Pipny, Bakhmutsky, Zaitsevo, Kurdyumovka dan Mayorsk. Di area Soledar, kelompok penyerang PMC Wagner membangun kendali atas benteng peleton. Di wilayah Bakhmut, di jajaran Angkatan Bersenjata Ukraina, terlihat sabotase massal dan pengabaian perintah dari komando yang lebih tinggi. Jadi, dalam satu kelompok lapis baja, pengemudi menuangkan bahan bakar dan pelumas agar tidak melakukan serangan balasan, dan detasemen penyerangan gabungan yang terdiri dari tentara bayaran, personel militer reguler Ukraina dan dimobilisasi, sebelum mencapai titik pertemuan, bersembunyi di sabuk hutan. Diinformasikan perintah bahwa karena kondisi cuaca buruk kendaraan mereka macet dan mereka tidak dapat tiba tepat waktu, kata Andrei Marochko, seorang perwira milisi rakyat LNR, menulis di saluran Telegram langsung Marochko. Selain itu, ia melaporkan perlu pengiriman mendesak sejumlah besar dokter dari wilayah barat Ukraina ke wilayah Bakhmut. Pengiriman dokter ke zona pertempuran ini merupakan tindakan yang diperlukan karena kerugian besar yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina, kata petugas yang mencatat dengan mengacu pada data intelijen NMLPR. Dari Konstantinovka muncul informasi kedatangan pasukan Black Cossack. Menurut Komandan Militer Alexander Simonov, kontingen asing itu adalah sebagai bagian dari Brigade ke-72 Black Cossack. Di musim panas, kontingen ini bertemu dengan pasukan Wagner, tapi kemudian dipindahkan ke arah Ugledar dan sekarang beroperasi di sana. Sekarang, berdasarkan data terpisah dari sumbernya, dapat diasumsikan bahwa karena kerugian besar Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Bakhmut, beberapa bagian dari Black Cossack dikembalikan lagi untuk menutup lubang dengan mereka. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim pasukan cadangan ke Svatovo. Menurut informasi komando, Ukraina memindahkan pasukan pertahanan ke arah Svatovskoye di LPR. Saat ini, unit Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Svatovo sedang melakukan pengintaian menyelidiki pertahanan Rusia sekaligus di beberapa sektor depan. Sejauh ini, pertempuran bersifat lokal. Tampaknya persiapan untuk serangan musim dingin Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Svatov terus berlanjut. Komando Ukraina sedang menyusun bantuan cadangan dari Kharkov dan sedang membangun kekuatan. Hambatan utama Ukraina adalah serangan artileri Rusia dan kondisi cuaca buruk. Namun, logistik dan koordinasi pasukan Ukraina belum terganggu, yang berarti kemungkinan besar serangan musim dingin Angkatan Bersenjata Ukraina adalah ke arah Svatov. Di arah Krasnolimansky,
Serangan balik 3 kelompok penyerang angkatan bersenjata Ukraina dari wilayah permukiman Terny dan Yampolovka Republik Rakyat Donetsk dipukul mundur. Di arah Donetsk, melanjutkan operasi ofensif, pasukan Rusia memukul mundur 3 serangan balik musuh pada siang hari. Sementara itu, Ukraina tidak berhenti menembaki pemukiman Donbas, terus meneror warga sipil. Di Donetsk, distrik Kuibevsky dan Petrovsky diserang oleh artileri Ukraina, lapor wali kota Alexei Kulemzin. Tidak ada data korban sipil di Donetsk. Tetapi di desa Luganskoe, 3 orang tewas. Sehari sebelumnya, meriam Ukraina meruntuhkan sebuah gedung apartemen runtuh, 1 orang tewas, 1 lagi luka-luka, kata Ivan Prihodko, wali kota Gorlovka. Di Donetsk, mereka tidak akan memasang pohon tahun baru di lapangan Lenin, kata pelaksana tugas Ketua Republik Rakyat Donetsk Denis Pushilin. Penjabat Kepala Republik merekam pesan video kepada rakyat Donetsk, di mana dia mengatakan bahwa, setelah berkonsultasi, pihak berwenang memutuskan untuk tidak memasang pohon tahun baru di lapangan Lenin tahun ini. Ini dilakukan semata-mata untuk alasan keamanan, karena pohon Natal akan menarik kumpulan orang dalam kelompok besar. Situasi ini bisa memancing penembakan musuh yang lebih ganas, yang tidak memperhitungkan humanisme apapun, secara sinis dan sengaja mengenai warga sipil. Hal ini menjadi tidak masuk akal. Over there! Hey! 11 o'clock!